Di masa pemerintahan Raja Yosia, Imam besar Hilkia berkata kepada Safan panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di dalam rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera raja, masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, "Imam besar Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku." Lalu ia membacanya di depan raja. Segera sesudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Imam besar Hilkia, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, Safan si penitera, dan Asaya hamba raja, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi raja, bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya." Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka semua, raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di dalam rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dengan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon dan saudara serta saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17 dikatakan, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik."
Kita semua mendengar lirik lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekami. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Walaupun lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Seperti yang dikatakan Injil di hari ini, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus adalah Maha Baik. Ketika kita terus tinggal bersamanya dan tidak memisahkan diri dari pohon, maka kita akan menjadi buah yang baik dari pohon itu. Dengan kata lain, menjadi pribadi yang serupa dengan Dia. Sebaliknya, jika kita memisahkan diri dari pohon dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang buruk. Padahal yang menjadi kerinduan Tuhan adalah agar kita menjadi serupa dengan Dia, melakukan kehendak-Nya, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tinggallah dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan membawa orang lain untuk melakukan kehendak-Nya. Itulah panggilan kita. Itulah jati diri kita. Itulah eksistensi diri kita. Mari saudara dan saudari terkasih, teruslah tinggal di dalam Tuhan. Lakukanlah kehendak-Nya, dan jangan bosan membawa orang untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.